Dengan mulai dari 200 ribuan aja, jika saat weekday kita tuh sudah bisa nih staycation di resort yang akan kita review ini. Dan di resort ini juga tersedia fasilitas kolam renang yang seluas ini yang bisa kita nikmati selama liburan di sini. Untuk informasi selengkapnya tentang resort ini bisa cek aja langsung di video kita kali ini ya. Di beberapa video sebelumnya kita sudah review beberapa hotel dan juga resort di area Uluwatu, Bali. Sekarang ini kita sudah kembali nih di sekitaran Canggu, Kuta Utara. Lebih tepatnya sih ini tuh adalah di sepanjang jalan raya Kesambinya. Karena untuk resort yang akan kita review ini tuh lokasinya tepat di pinggir jalan rayanya ini. Dan inilah nampak bagian depan dari area resortnya. Untuk nama lengkap dari lokasi resortnya ini tuh adalah Grand Kesambi Resort and Villa. Untuk lokasi resortnya ini tuh termasuk mudah untuk ditemukan ya, karena memang ada di pinggir jalan rayanya banget. Dan tidak jauh dari resortnya ini juga berdiri minimarket yang bisa dicapai dengan cukup menyeberangi jalannya aja. Dan sebelum kita menuju ke lokasi di mana meja resepsionis resortnya ini berada, kita akan cek juga aja ya pilihan menu makanan yang disediakan di restoran dari resortnya ini. Pilihan makanan restoran resortnya ini tuh termasuk bervariasi ya, dengan harganya juga termasuk ramah di dompet. Jadi kalau menginap di sini kita nggak perlu jauh kemana-mana lagi untuk kebutuhan makan dan minum. Lalu seperti inilah suasana lokasi restoran resortnya yang ada di area outdoor. Dan untuk proses check-in di resortnya ini tuh kita tinggal berjalan masuk aja ke bangunan yang ada di area restoran resortnya ini. Sekarang ini scan aja ya, kita proses check-in juga cek seperti apa suasana di area lobby resortnya. Untuk pintu kacanya ini tuh kita tinggal dorong aja, dan inilah suasana lobby resortnya. Disediakan beberapa sofa ya untuk duduk-duduk tamu selama proses check-in maupun check-outnya. Dan karena indoor jadi pastinya ruangan lobbynya ini tuh dilengkapi dengan AC yang juga bikin terasa sejuk di area lobbynya. Jadi termasuk nyaman ya untuk suasana di lobby resortnya ini. Lalu untuk proses check-in di resortnya ini tuh nanti kita hanya perlu verifikasi data diri saja, seperti meminjamkan kartu tanda pengenal dan memperlihatkan kode pemesanan. Juga di sini tuh tidak ada ketentuan uang deposit ya saat proses check-innya. Tadi lobbynya tuh di sebelah sana, kita sudah di lantai 2-nya, dekat parkiran kendaraan. Sekarang kita langsung lihat aja ya penampakan kamarnya ini. Kita dapetin di kamar 216. Di sebelah sini ada sepasang ini kursi-kursi buat duduk-duduk di bagian halaman yang luas ini juga. Kita langsung masuk aja ya. Udah kita buka kuncinya. Dan begitu masuk di sebelah kiri ini, sebelah kanan ini, kita dapetin sebuah ini nih, pantry ya. Ada sebuah pantry dengan mini kulkas di sini. Ini pantry-nya memanjang di sini, sebuah wastafel, area sink. Lalu sebuah ini teko pemanas air gede, teko pemanas airnya, cangkir-cangkirnya, ada amenities minuman seduhnya lengkap ya, kopi, teh, brown sugar, creamer, dan gula putih juga ada. Ada ini minuman kemasannya, dan ada informasinya ya, keterangannya, jangan buang ke saluran pembuangan atau jangan buang sampah. Jadi kayak gitu. Begitu masuk sebelah kanan kita dapetin sebuah area kitchennya, tapi tanpa alat memasak ya. Dan di sebelah sininya kita dapetin sebuah sofa dengan meja kopi dan tempat tisunya ya. Beranjak ke sebelah sini kita dapetin sebuah kasurnya nih. Kasurnya ukuran king size, luas. Di sebelah sini sebuah meja samping dengan steker-steker listrik. Di sebelahnya juga ada meja samping ya, tapi nggak ada steker listriknya. Sebuah jendela besar di sebelah sana. Dan AC-nya di situ nih. AC-nya udah dingin nih. Begitu kita masuk udah nyala sendiri AC-nya. Dan ini lampu-lampunya, lampu tidurnya. Di seberang dari kasur ukuran king size-nya ini adalah area TV-nya. Ini buat nyimpen barang, kita udah simpen barang-barang bawaan kita. Sebuah lemari gede banget di sini. Kita cek dulu aja isi lemarinya ya. Kosong. Dan kosong. Lemarinya gede, jadi kalau misalnya nginepnya lama bisa nyimpen baju di situ. Dan di sini sebuah TV-nya juga besar nih. TV-nya sekitar 40 inch lebih sih ini sih. Gede banget TV-nya. Dan di sini kita dapetin ini informasi untuk menghubungin resepsionis ya. Jadi kayak gitu untuk kamarnya ini. Wih, ini kamarnya termasuk luas sih ini. Ada ruang duduk-duduknya juga. Di depan juga ada halamannya ya. Ada balkonnya, kehitungnya balkon karena kita di lantai 2. Keren banget sih, kamarnya luas. Dan seperti biasa, untuk bagian kamar mandinya tuh ada di sebelah sini nih. Kita cek kamar mandinya.
Dan ini penampakan kamar mandinya. Di sebelah sini kita dapetin sebuah toilet duduk dengan jet shower di sebelah sini, tempat sampahnya juga, tisunya. Dan di sebelah kiri ini sebuah cermin ya, cermin di sini. Colokan hair dryer tapi nggak ada hair dryernya. Ini buat kumur-kumur, gelas buat kumur-kumur, wastafel. Ini amenities-nya, kita cek apakah ada isinya. Ada ya. Dan lengkap nih, ada sabun batang, shower cap. Ini lain-lain ya, sanitary bag, vanity kit, razor. Wih, dapat juga razor tuh. Kalau mau cukur-cukuran bisa. Beranjak ke sini, handuk-handukannya di sini. Handuk muka. Dan di sebelah sini untuk shower roomnya. Jadi nih mandi dengan shower ya. Dan lagi-lagi raindrop ya. Sip sih. Jadi kayak gitu penampakan kamar dan juga kamar mandinya. Di hotel ini sama ya. Ada informasi jangan buang sampah ke bagian pembuangan. Nah, kita baru nyampe. Ini kita tuh dapat early check-in kalau nggak salah. Ya, ini baru jam 2 kurang, sudah bisa setengah 2. Jadi tadi begitu sampai resepsionisnya, ya diminta nunggu, udah bisa langsung check-in. Nanti kita update lagi ya soal hal-hal lain lebih detail tentang hotel ini, kamarnya lebih tepatnya. Kita mau rehat dulu aja nih setelah perjalanan dari area Uluwatu ke tempat ini. Ini suasananya saat sore hari, sekarang tuh di jam 4 sore. Kita mau update soal kamar ini. Untuk kecepatan wifi-nya kamar ini tuh seperti ini. Jadi wifi-nya termasuk cepet sih ya, stabil juga. TV-nya tuh bukan smart TV, tapi ini dapetin siaran ya. Jadi bisa nonton TV. Layar juga kan gede, jadi oke juga sih kamarnya ini tuh. Selain itu juga dari sini tuh, kalau misalnya mau ke arah kolam renang, gym dan lain-lain, kita tinggal jalan kaki ke sana. Tapi sekarang ini kita sebenarnya mau keluar dulu, mau ada eksplor sekitaran sini dulu. Nanti kita update lagi soal hotelnya ini tuh mungkin suasana malam hari sama besok pagi harinya aja. Sekarang kita mau jalan-jalan dulu aja nih. Dan ini kita dalam perjalanan pulang ke resortnya lagi. Setelah sebelumnya kita tuh nikmatin suasana party dan sunset view di salah satu beach club yang bisa ditempuh dengan belasan menit perjalanan aja dari resortnya ini. Dan inilah suasana bagian depan dari resortnya saat malam harinya. Banyak dihiasi dengan lampu-lampu ya. Karena tadi sore kita tuh belum sempat eksplor sudut-sudut lainnya di resortnya ini, makanya malam ini kita sempetin nih untuk cek suasana di sekitaran area kolam renang resortnya. Sama dengan di bagian depan resortnya, di sekitaran kolam renangnya ini juga banyak dihiasi dengan lampu-lampu. Tidak jauh dari kolam renangnya juga ada fasilitas gym resortnya. Pilihan alat-alat olahraganya termasuk cukup bervariasi, tapi tidak lengkap sih ya. Dan inilah view dari balkon di luar gym resortnya. Kita tuh bisa dapetin view ke arah area kolam renang resortnya ini. Dan sekarang ini sudah di keesokan harinya. Jadi kita sudah beres nih ya nginepin resortnya ini 1 hari 1 malam. Oh ya, karena kemarin itu tuh kita sore harinya memilih untuk langsung berangkat jalan-jalan ke Canggu dan ngecil di salah satu beach club di sana. Jadinya kita belum sempet nih eksplor suasana saat siang hari di area resortnya ini. Nah sekarang ini sambil kita cek suasana resortnya saat pagi hari menjelang siang. Seperti biasa kita mau sambil sekalian aja ya bahas tentang harga menginap di Grand Kesambi Resort and Villa ini. Dan dengan mulai dari 200 ribuan tuh kita sudah bisa nih staycation di resort ini. Dan itu tuh adalah harga jika saat weekday ya, alias saat hari kerja. Tapi pastinya tetap kita disclaimer dari awal kalau tentang harga menginap itu tetap aja bisa berbeda dan berubah tergantung dengan tanggal menginapnya. Misalnya kalau saat akhir pekan atau tanggal merah, maka biasanya harganya akan jauh lebih tinggi dari yang kita infokan di sini. Nah untuk 200 ribuan itu tuh adalah jika menginapnya di jenis kamar standar yang tanpa sarapan alias varian yang room only. Untuk kamar jenis standar ini tuh dapetin view dari jendela kamarnya ke arah taman di area resortnya ini. Dan di kamarnya juga dilengkapi dengan mini kulkas dan untuk luasan kamarnya tuh sekitar 20 meter persegi. Selanjutnya di harga 400 ribuan ada jenis kamar deluxe. Dan jenis kamar inilah yang kita inepin dan sudah kita room tour dengan detail ya seperti apa isi dari kamarnya. Yang di dalam kamarnya tuh tersedia sofa dan luasnya tuh sekitar 40 meter persegi alias 2 kali lipat dari luas jenis kamar standarnya. Di resort ini juga tersedia jenis kamar villa dengan satu kamar tidur di harga 1,3 jutaan ini. Di varian villanya ini tuh ada fasilitas kolam renang pribadi, disediakan
tampilan bathtub, dan juga ada area dapur dan ruang makannya. Jadi termasuk nyaman dan oke sih untuk fasilitas di varian villanya ini. Terakhir di harga 1,8 jutaan ada jenis villa dengan 2 kamar tidurnya. Di jenis ini tersedia ruang TV, ruang makan, dapur, dan 2 kamar tidurnya dengan kasur king size. Dan juga pastinya ada kolam renang pribadi. Jadi jenis ini tuh cocok banget ya untuk yang liburannya rame-rame sampai 4 orang tamu. Nah jadi seperti itu ya informasi jenis kamar dan juga harganya yang tersedia di resort ini. Dan sekarang udah jam setengah 11 nih, berarti sebentar lagi kita mau check out dari tempat ini. Kita udah beres ya nginepin hotel ini tuh 1 malam. Nama tempat ini tuh Grand Kesambi, ada di Jalan Kesambi, Bali ya. Dan setelah kita beres nginepin tempat di sore 1 malam, kita mau bahas aja ya kelebihan dan kekurangan yang kita rasain soal tempat ini. Seperti biasa kita mulai aja dari kelebihannya ya. Kelebihan pertama tuh soal lokasi. Jadi dari sini tuh dekat ke beberapa banyak tempat ya. Ke pantai banyak dari sini, belasan menit bisa ke banyak pantai. Kemarin juga kita nyobain ke salah satu beach club yang ada di sini. Dekat juga, cuman belasan menit juga. Jadi ini tempatnya termasuk strategis sih. Dan ini termasuk ada di jalan yang besar. Jadi dari sini juga mau cari makan dekat kemana-mana ya. Bahkan mau ke minimarket tinggal nyebrang aja juga bisa. Jadi tempatnya termasuk strategis sih. Lalu selain lokasi, kelebihan dari hotel ini juga soal harganya ya. Dengan harga 300 ribuan aja kita sudah bisa nih liburan di tempat ini. Nginep di kamar yang termasuk luas dengan fasilitas juga yang termasuk lengkap ya. Wifi yang cepat, air panasnya ada, AC-nya juga dingin. TV-nya mungkin iya ya, TV-nya tuh nggak smart TV, tapi nggak apa-apa lah ya. Kita kan kalau misalnya ke Bali juga nggak bakalan mantengin TV ya. Tapi bisa nonton channel sih di sini si TV-nya, jadi TV-nya bisa dipakai ya. Dan kamarnya juga luas, dapetin juga ini nih, ada area duduk-duduknya juga. Jadi dengan harga segitu tuh untuk jenis kamar termurahnya juga udah termasuk worth banget. Dan kalau misalnya rame-rame juga di sini ada jenis villa-villanya ya, ada yang villa 2 kamar, ada juga villa 1 kamar. Jadi pilihan jenis kamar untuk menginap di sini juga termasuk bervariasi. Dan juga fasilitas umum di hotel ini termasuk oke ya. Ada restoran di bagian depan, ada restoran di bagian sekitaran kolam renangnya, ada kolam renangnya, ada spa-nya, ada spa dan juga pijat refleksi, dan juga ada gym-nya. Jadi setelah fasilitas si hotel ini termasuk oke juga sih. Lalu kalau misalnya kekurangannya ada nggak ya? Kekurangan ya. Overall sih kita nggak nemuin satu kekurangan yang mengganggu banget ya. Fasilitasnya ada semua, parkiran juga bisa parkir di depan kamar kita, kecuali kalau misalnya jenis villa ya, jenis villa itu harus parkirnya tetap di bagian depan ini. Nanti kalau misalnya mau juga kita bisa minta diantri dan dijemput dengan shuttle service-nya dari bagian dekat sekitaran lobby-nya ya. Jadi bisa dibilang kekurangannya tuh dengan harga segini sih kita bilang nggak ada ya. Wifi-nya juga cepet, kita nggak ada keluhan soal tempat ini sih. Mini kulkasnya juga berjalan dengan baik. Jadi menurut kita dengan harga 300 ribuan di lokasi yang juga termasuk di jalan utama ini, hotel ini benar-benar kita rekomendasiin sih buat kamu yang mau liburan ke Bali, ke area yang dekat dengan Kuta, antara Kuta, Seminyak dan Canggu. Ini di sekitaran sini deket ya dari sini dari hotel itu. Nah jadi kayak gitu aja ya review lengkap kita soal tempat ini. Kalau kamu suka sama video kita kali ini langsung di like aja. Dan kalau menurut kamu fasilitas di hotel ini dan juga kamar nyaman di hotel ini udah cukup buat jadi tempat lokasi liburan kamu, langsung aja pesan kamar menginapnya di beragam jenis aplikasi online untuk pemesanan kamar hotelnya. Sampai di sini aja video kita kali ini. Sampai ketemu lagi aja di video selanjutnya dari Let's Go Project. Bye.